Bagaimana kita menghadapi pertanggungjawaban ketika kita gagal dalam kehidupan ini. Terutama secara khusus dalam sangkut pautnya menyangkut dengan mengelola karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang diberikan Tuhan karunia luar biasa dan kemudian dia mengalami kegagalan yang bisa dikatakan tindakan yang sangat bodoh dengan sengaja dia lakukan. Kita akan belajar dan mungkin cerita ini saudara saya yakin semua tahulah cerita tentang Daud ketika dia menghampiri Batsheba. Semua tahu. Dari anak sekolah minggu semua tahu. Kita tahu cerita tentang ini. Tapi mungkin ada beberapa bagian yang jarang sekali dikhotbahkan. Tapi bagian ini penting untuk kita dalam kita menghadapi kegagalan-kegagalan untuk kita mengelola karunia yang Tuhan berikan. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari 2 Samuel. Kita akan melihat beberapa ayat di sana. Kita nggak akan buka semua karena banyak sekali, panjang sekali kalau kita harus lihat semua ya. Sebentar, 2 Samuel pasal yang ke 2 Samuel pasal yang ke-12. Ya. 2 Samuel pasal yang ke-12. Kalau saudara lihat di situ diberikan judul oleh Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, Nathan memperingati Daud sehingga Daud menyesal. Saya kasih konteksnya sedikit buat saudara supaya kita nggak perlu baca semua karena ini panjang sekali. Jadi begini, di pasal sebelumnya diceritakan bahwa ketika masa di mana raja-raja biasa berperang, jadi pada saat itu saudara konteksnya adalah seperti ini, di tanah Israel pada saat itu, di wilayah mereka, ada masa-masa tertentu di mana raja-raja itu maju untuk berperang. Jadi berperang itu ada musimnya. Jadi ada musim untuk berperang gitu ya. Nah, di saat semua raja yang ada di sekeliling Israel itu mereka sedang maju berperang, Daud enggak berperang. Apa yang dikatakan Alkitab? Daud tinggal di istananya bersama dengan pengawal-pengawalnya dan dia menyuruh orang kepercayaannya ya, panglima tentaranya untuk maju berperang. Memang pada saat itu kita harus tahu bahwa Israel sangat kuat ya, dan bangsa-bangsa yang lain baru mendengar nama mereka aja, Israel aja itu udah ketakutan saudara ya. Jadi mungkin karena itu Daud merasa nggak perlu saya turun tangan lah, biar dia aja yang maju. Jadi panglimanya maju, Daud tinggal di istana dan kemudian terjadilah peristiwa itu. Daud naik ke atas soto rumah ya, mungkin kalau dibikin dalam konteks kita hari ini itu kan kerajaan punya bertingkat-tingkat. Daud pergi ke teras, kemudian dia entah sengaja entah nggak sengaja dia lihat ada seorang wanita mandi di bawah ya. Dia lihat mandi di bawah, kemudian Daud tergoda dengan wanita itu dan akhirnya Daud membuat satu perencanaan setelah dia tahu oh ini istrinya tentara nih. Nah, tentaranya direncanakan oleh Daud untuk dibunuh. Kemudian Daud menghampiri istrinya. Ya. Kalau kita mau baca lebih detail lagi, Daud menghampiri istri dari Uria itu sebelum Uria mati. Jadi justru karena Batsheba itu hamil, makanya itu mendorong mungkin niat Daud lebih kuat untuk membunuh Uria. Nah, hal ini sangat bodoh sekali dilakukan oleh Daud dan akhirnya terjadilah peristiwa yang ada di pasal yang ke-12 ini. Saudara, kalau kita lihat bagaimana Nathan datang kepada Daud, Nathan datang membawa pesan dari Tuhan untuk menegur Daud. Saya ingin kasih konteks buat kita bahwa Daud adalah seorang yang sangat diurapi Tuhan. Daud bahkan dikatakan adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud itu bukan baru ditulis ketika Daud menjadi raja. Tulisan-tulisan Daud itu yang ada di kitab Mazmur itu ditulis Daud ketika dia mulai dari dia sedang ada di padang untuk mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Jadi tulisan-tulisan itu sudah ada. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Daud itu sudah diurapi sebelum dia menjadi raja. Daud sudah menerima karunia untuk menjadi penyembah sebelum dia menjadi raja. Daud sudah mengerti bagaimana dia menyenangkan hati Tuhan sebelum dia menjadi raja. Sebelum Daud jatuh ke dalam dosa, Daud sudah menerima karunia yang luar biasa dari Tuhan. Peristiwa ini terjadi setelah Daud mengalahkan Goliat.
Beberapa waktu yang lalu saya khotbah buat saudara, bagaimana Daud datang ke tengah medan pertempuran dan dia berkata begini, siapa orang yang tidak bersunat ini yang berani menghina barisan Israel? Saudara, perkataan itu sangat keras untuk orang Israel yang sebenarnya mereka semua itu tahu dan paham bagaimana perjanjian Allah dengan mereka. Tapi mereka seakan-akan lupa dengan perjanjian itu. Hanya Daud seorang diri yang sangat muda, masih kemerah-merahan. Kemudian Daud bilang begini, siapa dia ini yang berani menghina orang-orang yang sudah menerima janji dari Allah? Pertanyaannya begini, yang ada di situ kan tentara-tentara. Bahkan ada Saul di situ, raja. Ada orang yang lebih tua dari dia, otomatis ada di situ. Pasti lebih banyak yang lebih senior dari Daud di situ. Kenapa mereka tidak punya keberanian seperti Daud? Kenapa mereka tidak punya iman seperti Daud? Daud menerima karunia yang besar dari Tuhan. Daud menerima sesuatu yang sebenarnya sangat powerful dari Tuhan. Tapi pada akhirnya kita ketahui di ayat yang kita baca, di pasal yang kita lihat ini, Daud jatuh dalam dosa. Saudara, apa yang dialami Daud ini tentu mengecewakan buat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi segala sesuatu yang Daud perlukan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari Saul. Tuhan bilang sama Daud, Daud, aku yang mengurapi engkau. Pengurapan itu berbicara tentang penyertaan Tuhan, tentang empowering, tentang kemampuan supranatural yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang ada pada Daud. Tuhan bilang sama Daud, Daud, aku yang sudah mengurapi engkau. Aku yang sudah memberikan kepada engkau kemenangan. Aku yang menyertai engkau sampai engkau ada di titik sekarang ini. Dan aku yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Saul itu berbicara tentang kematian, tentang maut. Saudara, kalau kita belajar bagaimana kisah Daud dikejar-kejar oleh Saul, itu sesuatu yang sangat tidak fair sebenarnya. Daud harusnya gak perlu lari pada saat itu, karena dia gak buat salah apa-apa. Tapi dia merasa sangat terdesak karena Daud sangat menghormati Saul. Tapi Saul ingin membunuh dia, dan itu serius, Saul ingin bunuh dia. Semua tentara dikerahkan untuk mengepung Daud. Tuhan bilang sama Daud, aku yang melepaskan engkau dari maut. Aku yang melepaskan engkau dari cengkraman yang selama ini membuat engkau sepertinya tidur pun gak nyenyak. Sepertinya kamu itu ada dalam bayang-bayang yang kalau bahasanya Daud dalam Mazmur 23, dalam bayang-bayang maut. Kamu ada di bayang-bayang maut, aku melepaskan engkau dari hal itu. Keadaan Daud ini sebenarnya mewakili kita. Tuhan mengurapi kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Dan Tuhan melepaskan kita dari Saul yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan sudah melakukannya buat kita. Dia sudah mengerjakannya bagi kita. Nah, dalam konteks Daud, Natan datang dan berkata, waktu Natan kasih perumpamaan, ada seorang yang mempunyai satu anak domba. Dia pelihara sejak kecil, bahkan anak domba ini minum dan makan bersama-sama dengan dia. Anak domba ini tidur di pangkuannya. Tapi tetangganya yang punya banyak sekali kambing domba, ketika ada tamu datang, dia merasa sayang untuk membunuh piaraannya. Yang dia lakukan apa? Dia ambil punya tetangganya tadi, yang cuma satu-satunya itu, dia ambil, dia sembelih dan dia hidangkan sebagai makanan untuk tamunya. Wah, Daud marah luar biasa, dan Daud bilang orang itu harus mengganti, dia harus dihukum begini gitu. Dan inilah perkataan Tuhan kepada Daud, kamu orangnya, kamu itu punya banyak sekali. Kamu itu punya semuanya, kamu itu raja, tapi kamu mau ambil punya orang lain. Dan ini membuat Daud benar-benar ditegur oleh Tuhan. Daud benar-benar merasa bahwa dia bukan hanya merasa, tapi dia menyadari kesalahannya. Dia betul-betul sadar akan apa yang dia lakukan. Ayat yang ke-9 dibilang begini ya, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amori. Saudara, sebenarnya dosa itu bukan soal apa yang kita lakukan kepada orang lain,
dan apa yang kita lakukan kepada diri sendiri. Kalau saudara baca Mazmur pasal 51 yang ditulis oleh Daud setelah setelah peristiwa ini, ya, saya anjurkan saudara untuk baca itu. Di Mazmur pasal yang ke-51, coba kita lihat aja sama-sama ya. Mazmur pasal yang ke-51, ini saya nggak siapkan ayatnya ya, cuman oke. Mazmur pasal yang ke-51 di sana dikasih judul ini, pengakuan dosa ya. Jadi ini pengakuan dosanya Daud ketika Nathan datang menegur dia. Ayat yang keempat ya dikatakan seperti ini, ayat yang keempat, Mazmur 51 ayat yang keempat. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Saudara, Daud mengajarkan sesuatu. Ketika dia sadar bahwa dia salah, Daud akhirnya bilang, dia dapat pengertian seperti ini. Dan ini sebenarnya adalah inti dari kenapa kita berbuat dosa, kenapa kita melakukan sesuatu yang salah. Seringkali kita berpikir bahwa dosa itu waktu Daud berzina, betul itu dosa. Waktu Daud menghitung pasukannya walaupun Tuhan gak suruh, itu dosa, betul. Tapi yang jadi inti permasalahannya adalah ada di ayat yang tadi kita baca, di ayat yang ke-9. Kalau saya gak salah, Daud bilang, Nathan bilang begini, kenapa engkau menghina Tuhan? Perbuatan Daud itu menghina Tuhan. Penghinaan apa yang Daud lakukan kepada Tuhan? Daud menghina karunia, kebaikan, pengurapan dan pekerjaan Allah yang besar dalam kehidupannya. Itu yang membuat hati Tuhan itu terluka. Bukan kalau Daud berzina, ya itu akibat dari penghinaannya. Karena hatinya menghina Tuhan, karena memang dia tidak menghormati Tuhan, sehingga itu termanifestasi dalam tindakan sehari-hari. Saudara, makanya dalam beberapa kesempatan saya membangun satu kesadaran buat kita. Kesadaran ini penting, saudara. Kita perlu untuk memiliki kesadaran dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena seringkali kita ini gampang terenyuh dengan perkataan-perkataan yang indah. Kita ini gampang terpesona dengan kalimat-kalimat yang sepertinya wah, mantap sekali gitu ya. Tapi coba kita renungkan kesadaran kita akan pribadi Allah dalam hidup kita. Seperti saya pernah kasih contoh tentang bohong untuk kebaikan. Bohong untuk kebaikan kan sepertinya, sepertinya berhikmat sekali bohong untuk kebaikan. Ya kalau mau bohong, bohong aja udah, enggak ada bohong untuk kebaikan. Bohong ya bohong sudah. Enggak ada, dia mencuri untuk satu perbuatan yang baik. Enggak ada, saudara, mencuri ya sudah mencuri gitu ya. Enggak ada sesuatu yang bisa, dosa ya dosa, enggak bisa kita bikin sesuatu sepertinya baik padahal itu salah, enggak bisa. Nah Daud bilang begini, terhadap engkaulah aku telah berbuat dosa. Ini respon Daud dari perkataan Nathan yang bilang, engkau menghina Tuhan dengan perbuatanmu. Saudara, seringkali kalau kita sadar betul bahwa Tuhan itu ada buat kita, Tuhan itu ada di dalam kita, dia mengurapi kita, dia sudah berbuat baik buat kita nggak mungkin tidak menghormati Tuhan. Kita nggak mungkin tidak membangun satu sikap. Kalau dikatakan kita nggak mungkin tidak menghormati Tuhan, sepertinya itu terjadi dalam satu seperti kita membalikan telapak tangan. Tapi dalam prosesnya tidak seperti itu. Kalau kita terus menyadari bahwa Tuhan itu ada buat kita, dia mengurapi kita, dia tinggal di dalam kita, dia ada bersama dengan kita, dia melepaskan kita, itu dibangun hari lepas hari. Sehingga kecenderungan kita yang dulunya mungkin kita gampang sekali untuk bikin sesuatu yang salah. Kita gampang sekali untuk menyakiti hati Tuhan, untuk menghina Tuhan dengan perbuatan kita. Tapi karena kesadaran itu terus kita bangun, kita terus mengingat bahwa Tuhan ada buat kita, ingat perbuatan Tuhan buat kita, ingat apa yang sudah dia selesaikan buat kita. Itu jauh lebih penting daripada ekspresi dosa dalam kehidupan kita. Saudara, tubuh kita ini selalu menuntut untuk melakukan apa yang jahat. Mungkin saudara sadar gak sadar, tapi tubuh kita ini, daging kita ini selalu menuntut kita untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Dan itu selalu menyangkut dengan emosi seringkali. Emosi disentuh, daging kita akan bereaksi. Udah pukul aja, udah balas aja, udah hina aja, udah kamu fitnah aja, udah kamu ini aja. Dan itu selalu akan ada dalam diri kita. Yang terjadi kepada Daud, ketika Daud melihat Batsheba, dia lihat, wah dia tertarik, wah. Nah, pilihannya sebenarnya ada di situ. Momen itu penting. Waktu dia lihat itu, apa yang menjadi responnya dia? Itu penting sebenarnya di situ. Tapi Daud gagal. Dan akhirnya terjadilah peristiwa ini. Tapi saudara, ketika Daud menghadapi hal ini, kita kembali ke 2 Samuel pasal yang ke-12. Ketika Daud menghadapi hal ini, Nathan datang menegur dia dan Daud sadar akan apa yang sudah dia lakukan. Setelah Nathan memberikan beberapa akibat-akibat dari pelanggaran itu, saya nggak akan bahas itu saudara karena fokus kita bukan di sana. Ya, saya ingin lebih ke beberapa ayat yang ada di bawahnya untuk mengajar kita bagaimana merespon atau bertanggung jawab terhadap kesalahan. Saudara, Daud menghadapinya dengan tegar. Daud ditegur Tuhan dan teguran itu sangat keras buat Daud. Keras luar biasa. Kalau saudara baca efek dari apa yang dilakukan oleh Daud, salah satunya adalah dari keturunannya Daud itu akan menghancurkan apa yang sudah dia bangun. Dan itu datang dari keturunannya sendiri. Dan kita sudah tahu ya, kita sudah tahu ceritanya. Setelah ini ada Salomo, kemudian ada Rehabeam, dan seluruh keturunannya akhirnya kerajaan Israel terbagi menjadi 2. Kita udah tahu, yang membuat kerajaan terbagi itu bukan dari luar keturunannya Daud, dari keturunannya sendiri. Yang membuat kerajaan itu terbelah menjadi 2. Nah, saudara, tapi kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, memang itu sesuai dengan rencana Allah. Memang itu ada di dalam planningnya Allah. Dan semua untuk menyatakan kemuliaannya Allah. Nah, bukan itu yang akan kita lihat. Kita akan lihat sama-sama di ayat yang ke-13 sampai dengan beberapa ayat yang ada di bawah. 13 paling tidak kita akan lihat sampai ayat yang ke-17. Mari saya ajak kita untuk melihat bersama-sama 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama ayat ini. Mulai dari ayat yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, 1, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ayat 15. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak itu yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malam itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau juga, ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Saudara lihat ayat yang ke-13 tadi. Daud bilang sama Nathan, aku telah berbuat dosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudara, udah salah aja. Coba saudara renungkan ya. Daud itu ibaratnya menerima satu kepercayaan yang sangat besar dari Tuhan. Sangat besar dari Tuhan. Saudara, Daud memindahkan tabut Allah. Itu bukan perkara yang bukan perkara receh buat orang Israel. Secara adat istiadat aja ya, nggak usah secara kepercayaan. Secara adat istiadat aja, mereka sangat menghargai tabut perjanjian itu. Dan Daud berusaha bagaimana caranya supaya tabut itu bisa pindah ke Israel. Saudara, itu satu perkara yang luar biasa dan Tuhan mengizinkan itu terjadi. Daud mengalahkan Goliat. Dikatakan dalam catatan-catatan sejarah, bukan hanya dalam Alkitab yang kita pegang, dalam catatan sejarah berkata bahwa di masa pemerintahan Daud lah Israel itu sangat ditakuti oleh semua bangsa yang ada di sekeliling mereka. Daud ini mengelola sesuatu yang sangat besar dari Tuhan. Mengelola sesuatu yang sangat, istilahnya itu Daud menjadi kepercayaannya Tuhan pada saat itu. Bikin salah. Dan salahnya sangat memalukan.
Daud berzina, melakukan tindakan pembunuhan berencana. Kalau di Indonesia udah dihukum mati nih. Ya, ini udah dihukum mati harusnya secara hukum ini udah pembunuhan berencana. Jelas itu pembunuhan berencana, nggak perlu saksi. Ya, nggak perlu LPSK. Ini udah jelas ini. Ini udah jelas ini itu pembunuhan berencana. Saudara lihat, udah bikin salah aja. Tuhan masih bilang sama Daud, aku menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Saudara, saya ingin kasih tahu saudara ya, bahwa Daud ini mewakili saya dan saudara di hadapan Tuhan. Betapa luar biasanya pribadi ini. Nanti kalau ketemu di sorga kita tanya sama-sama ya, apa yang membuat Tuhan begitu sayang sama Daud. Daud ini tinggal di perjanjian lama, tapi Daud punya konsep perjanjian baru. Sekalipun Roh Kudus belum tinggal secara tetap di dalam manusia di perjanjian lama, tapi Daud ini punya hati yang sangat lembut. Sangat lembut. Setiap kali dia melakukan sesuatu kesalahan, Daud cepat bertobat. Daud cepat datang kepada Tuhan. Kesalahan Daud banyak, yang ditulis di Alkitab cuma ada 2. Yang di highlight cuma ada 2. Yang pertama ini, yang kedua ketika Daud melakukan sensus terhadap pasukannya. Itu menghina Tuhan. Tuhan bilang, kenapa kamu hitung? Kamu pikir kamu menang gara-gara pasukanmu yang banyak itu? Nah, saudara, Daud menerima sesuatu yang besar dari Tuhan. Dan Tuhan berkata, dosamu aku jauhkan, kamu tidak akan mati. Saudara, memang Roma 8 ayat 1 bilang begini, di dalam Kristus tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, Dia menjadi juru selamat kita. Penghukuman terhadap dosa di neraka, waktu kita datang minta ampun, 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang, Dia setia dan adil dan mengampuni setiap dosa yang kita akui. Waktu kita mengaku dan minta ampun, ya kita diampuni, kita diselamatkan. Tapi ada konsekuensi dosa yang harus kita hadapi selama kita ada di dunia ini. Tuhan bilang sama Daud, oke Daud, kamu gak akan mati, tapi konsekuensi dosamu harus kamu hadapi. Kamu gak akan mati memang, tapi konsekuensi akibat dari dosamu ini harus kamu hadapi. Yaitu anak yang akan dilahirkan oleh Betsheba buat kamu akan mati. Saudara, kita ini seringkali lupa bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan selain daripada dosa itu menista Tuhan, dosa itu menghina Tuhan. Selain itu kita juga harus perhitungkan ini. Kalau kita mau membangun suatu kesadaran, kita perhitungkan ini. Apa akibat dari apa yang akan saya lakukan hari ini? Ya. Kalau kita mau berdusta, coba pikirkan akibatnya. Jangan dulu kita pikir soal yang lain. Coba kita pikir akibatnya apa. Kalau kita mau mencuri, coba kita pikir dulu apa akibatnya setelah ini. Konsekuensi apa yang akan kita terima setelah ini. Karena memang waktu kita minta ampun, Tuhan ampuni. Dia setia dan adil, betul. Tapi konsekuensinya dari perkataan kita, dari tindakan kita, itu perlu untuk kita hadapi. Kita nggak bisa pura-pura nggak tahu. Kita nggak bisa seperti orang yang pura-pura tidak bikin salah kan. Kita akan menghadapi konsekuensi itu. Dan saudara, ini yang perlu kita pelajari dari Daud, bagaimana dia menghadapi konsekuensi itu. Daud sangat terpukul karena Daud merasa bersalah. Karena begini, dia yang bikin salah, ya, dia yang rasa enaknya, tapi orang lain yang mati. Itu membuat Daud merasa, waduh gimana ya. Makanya dia diceritakan di sini, Daud pulang ke rumahnya, dia berpuasa, dia nggak mau makan bersama-sama dia nggak makan apa-apa, dan dia berbaring di tanah. Saudara, kalau kita lihat ini, apa yang ingin Daud lakukan sebenarnya? Nah, kita belajar 3 hal dari Daud, bagaimana menghadapi, bertanggung jawab terhadap kesalahan kita, terhadap apa yang kita sudah buat, dan mungkin kita tahu itu sangat besar dan menyakiti hati Tuhan. Bahkan mungkin kita pun sendiri ketika mengalami hal itu dan kita sadar bahwa kita salah, seringkali yang lebih banyak menuntut kita itu kan ada jaksa penuntut umum dari si jahat kan, yang selalu tuntut kita, yang selalu bikin kita merasa bersalah,
Terus-terusan sepertinya kita ini ada terdakwa yang lebih jahat daripada orang yang melakukan pembunuhan berencana. Kita ini lebih jahat daripada koruptor yang udah bawa uang kemana-mana. Pokoknya kita paling jahat lah udah gitu. Ada jaksa penuntut umum dari si jahat yang terus menuntut kita, yang terus menghakimi kita, sehingga kita sepertinya menjadi orang yang paling bersalah. Dan ada banyak orang percaya yang mungkin datang beribadah tapi dengan hati yang tertuduh dan tidak menang menghadapi apa yang sedang dia rasakan. Mungkin akibat dari kesalahan itu. Kita lihat apa yang Daud lakukan. Paling tidak ada 3 hal yang Daud percayai. Singkat aja, 3 hal yang Daud percayai. Yang Daud lakukan waktu dia mengambil tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Ya, konsekuensi itu harus kita terima dan pasti akan kita terima. Tapi Daud punya satu prinsip, lebih baik dia menghadapi badai bersama dengan Tuhan daripada dia tidak hidup bersama dengan Tuhan. Ini prinsip yang sangat baik, saudara. Ada di dalam kitab Mazmur, Daud bilang begini, lebih baik aku menghadapi badai bersama dengan engkau daripada aku harus hidup tanpa engkau. Lebih baik aku harus menerjang maut bersama dengan engkau daripada aku harus kehilangan perkenananmu. Itu adalah prinsip yang sangat kuat yang Daud miliki. Sehingga yang pertama, waktu Daud menghadapi akibat dari kesalahannya, Daud percaya kepada Tuhan yang berbelas kasihan. Saudara, Tuhan udah bilang bahwa anak itu akan mati. Tapi Daud tetap melakukan sesuatu dengan maksud, siapa tahu Tuhan melembutkan hatinya dan anak itu selamat. Coba kita lihat ayat yang ada di bawahnya. Ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Jadi ketika ya, ayat yang ke-19 ya, kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-19. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya dan atas perintahnya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Ayat 21, berkatalah pegawai-pegawainya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak itu masih hidup, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, perhatikan ayat yang ke-22. Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara, yang pertama Daud walaupun dia tahu bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak melakukan apa yang sudah dia katakan, bahwa Tuhan itu setia terhadap perkataannya. Waktu Tuhan bilang anak itu akan mati, pasti akan mati. Daud tahu itu. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia tetap percaya bahwa Tuhan itu berbelas kasihan. Daud berpuasa. Saudara harus tahu, Daud berpuasa bukan dituntut, bukan didorong rasa bersalah, bukan. Daud berpuasa bukan karena dia merasa feeling guilty, bukan. Karena dia merasa, aduh aku udah salah banget nih, aku harus menghukum diri. Bukan. Seringkali kita kan gitu ya. Habis kita bikin salah, kita menghukum diri sendiri kan. Dengan apa? Dengan pergi menyendiri ya, dengan ya mungkin ada yang berpuasa, tapi tujuannya apa? Karena menghukum, karena saya udah bikin salah, saya berpuasa. Enggak, bukan itu tujuan Daud puasa, bukan. Daud berpuasa karena Daud berharap belas kasihan Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan itu berbelas kasihan. Dengan dia berpuasa, Daud ingin menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan aku yang salah Tuhan. Kasihanilah aku. Bukan seperti konsep orang yang penyembahan berhala yang mereka garuk-garuk diri dengan beling supaya ditolong Tuhan. Bukan. Daud berharap bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada Daud dengan melihat bahwa ya memang Tuhan aku yang salah. Kalau mau dihukum harusnya aku yang dihukum, bukan dia. Jadi harapan Daud bukan supaya Tuhan melihat dia merasa bersalah, bukan. Harapan Daud adalah Tuhan memberikan belas kasihannya kepada Daud. Dan Daud percaya. Kenapa Daud lakukan itu? Sekalipun Daud tahu anak itu pasti akan mati. Saya percaya Daud tahu hal itu. Tapi Daud melihat bahwa Tuhan yang Daud kenal itu Tuhan yang berbelas kasihan. Tuhan yang Daud kenali selama dia hidup, itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan.
Bukan berarti Tuhan gampang diubahkan oleh perbuatan manusia. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang punya hubungan dengan Daud. Seperti Tuhan yang punya hubungan dengan Abraham. Waktu Tuhan datang ingin ingin memusnahkan Sodom dan Gomora. Berani sekali Abraham, sampai 5 kali Abraham TikTok dengan Tuhan, nawar-nawar harga. Saudara, Abraham tahu tempat itu akan dimusnahkan. Sama kayak Daud, Daud tahu anak itu akan mati. Tapi dia tetap melakukan sesuatu. Karena dia percaya, Tuhan, Engkau itu berbelas kasihan. Engkau itu melakukan segala sesuatu karena Engkau mengasihi aku. Makanya dia bilang, siapa tahu Tuhan berbelas kasihan. Ya, yang penting aku udah melakukan. Urusan keputusan, keputusannya Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan berbelas kasihan. Saudara, seringkali kita melakukan segala sesuatu ketika kita jatuh dalam dosa. Ketika kita mengambil waktu untuk kita merenungkan kesalahan-kesalahan itu, kita seringkali lupa bahwa Tuhan itu Tuhan yang berbelas kasihan buat kita. Mungkin kita tidak melakukan apa yang seperti Daud lakukan. Kita nggak puasa waktu kita jatuh dalam dosa. Seringkali kan begini, kalau diambil jarak ini di tengah, dibikin titik ini di tengah. Kecenderungan orang ketika dia jatuh dalam dosa, hanya sedikit yang datang berbalik kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mengampuni, Tuhan berbelas kasihan. Lebih banyak apa? Waktu jatuh dalam dosa, kita ke sebelah sini. Kita tinggalkan Tuhan, kita jadi orang yang munafik, datang ke gereja, kita beribadah, tapi kita nggak pernah akui apa yang kita lakukan. Kita nggak pernah bereskan dengan Tuhan. Sepertinya Tuhan nggak tahu. Sepertinya lewat gitu aja. Dan akhirnya kita hidup dalam rasa kompromi yang luar biasa. Dan Tuhan nggak mau. Yang Tuhan mau, waktu kita jatuh dalam dosa, coba lihat apa yang Daud lakukan. Dia hadapi itu dan dia percaya bahwa Tuhan berbelas kasihan. Daud percaya Tuhan bisa lakukan sesuatu buat dia. Tuhan bisa kerjakan sesuatu buat Daud. Tuhan bisa pulihkan apa yang sedang rusak. Anak itu yang akan mati. Daud percaya walaupun Tuhan bilang itu akan mati. Tapi paling tidak Daud percaya bahwa Tuhan itu berbelas kasihan dalam kehidupannya. Daud percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Bukan Tuhan berubah, tapi paling tidak Tuhan bisa menunjukkan belas kasihannya kepada Daud. Bisa aja anak itu mati dan bangkit lagi. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Bisa aja anak itu nggak jadi mati. Mungkin sekarat, kemudian Nathan datang berdoa dan anak itu akhirnya sehat kembali. Bisa aja. Daud percaya akan hal itu. Daud percaya Tuhan mampu lakukan hal itu karena dia berbelas kasihan. Yang kedua, Daud percaya bahwa keputusan Tuhan itu yang terbaik buat dia. Daud percaya akan kedaulatan Tuhan dalam menentukan sesuatu. Saudara, waktu Daud berdoa minta itu dipulihkan dan tidak terjadi seperti yang Daud mau. Yang Daud lakukan bukan ngambek. Daud nggak protes ke Tuhan. Aku udah puasa Tuhan, aku udah gini, udah tidur di lantai loh aku Tuhan. Aku ini raja loh, tidur di lantai loh aku Tuhan. Daud nggak ngomong gitu ke Tuhan. Apa yang Daud lakukan? Waktu anak itu mati, Daud tahu keputusan Tuhan sudah terjadi. Apa yang dilakukan? Dia bangun, dia mandi, dia ganti baju, dia makan. Buat apa disesali? Tuhan yang ambil keputusan. Saudara, ini hal sederhana buat kita, tapi seringkali kita gagal untuk melakukannya. Ketika kita bikin kesalahan dan ada konsekuensi yang harus kita hadapi, kita berdoa karena kita tahu konsekuensi itu nggak enak pasti nggak enak. Mana ada dosa yang bawa sesuatu yang baik? Nggak ada kan? Semua mungkin awal-awalnya baik, tapi setelah itu hancur-hancuran hidup kita. Kita doa minta Tuhan pulihkan, tapi karena konsekuensi tetap harus terjadi, dan tidak terjadi seperti yang kita doakan, kita mulai protes dan mulai ada, kalau sekarang ini saudara, bukan di sini, ini bukan ini di tempat lain. Sekarang ini gini, ada banyak orang yang ketika dia berdoa, kemudian dia konseling dengan seorang hamba Tuhan begitu ya, dengan hamba-hamba Tuhan gitu ya. Kalau hamba Tuhan itu memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan doanya dia mulai, wah ini nggak datang dari Tuhan ini. Kita harus cari yang sesuai dengan yang datang dari Tuhan. Jadi yang datang dari Tuhan yang sesuai yang dia mau. yang nggak sesuai dengan yang dia mau itu nggak datang dari Tuhan. Saudara, sekarang banyak kayak begitu. Mungkin waktu itu ya, kalau misalnya Daud bersikap seperti itu, dia datang sama Nathan, kemudian saya ini puasa loh, tapi kok anak itu tetap mati? Ini bukan datang dari Tuhan ini. Daud bisa protes kayak gitu, bukan datang dari Tuhan. Enggak. Kalau kita sedang ada dalam prosesnya Tuhan untuk waktu kita menghadapi akibat dari kesalahan kita,
Bertanggung jawab itu salah satunya kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat dalam memutuskan. Waktu Tuhan memutuskan itu harus terjadi, ya itu harus terjadi. Dan Daud percaya bahwa Tuhan gak mungkin salah ambil keputusan. Saudara mau lihat apa yang terjadi? Waktu pegawai ini bukan tidak sengaja ditulis di Alkitab, pegawainya ngomong sama Daud. Apa maksudmu? Bisa aja ini terjadi supaya Tuhan kasih lihat ke pegawainya. Bahwa Tuhan itu maha kuasa loh. Daud mau kasih tahu ke pegawainya, Tuhan tidak bisa diatur oleh manusia. Kalau Tuhan udah putuskan A, pasti terjadi A. Mungkin pegawainya bilang gini, kalau sampai anak itu hidup gara-gara Daud berpuasa, pegawainya akan berpikir seperti, orang akan pikir begini, Tuhannya orang Israel bisa disogok dengan puasa. Nah, kalau kamu lagi hadapi sesuatu, minta tolong sama Tuhan, gampang, kamu tidur aja di lantai. Nah gitu. Enggak, Tuhan kalau udah bilang A pasti jadi. Tuhan kalau udah bilang B pasti jadi, itu Tuhan. Amin saudara. Itu Tuhan, kalau dia bilang A pasti jadi, kalau dia bilang B pasti jadi, nggak mungkin berubah, itu Tuhan. Itu Tuhan kita. Urusan nanti setelah itu Tuhan buat keputusan yang lain, itu keputusan Tuhan. Tapi kalau Tuhan berfirman, firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu seperti air hujan yang turun dari langit ke tanah. Pernah nggak kita lihat ada dari tanah keluar air kemudian naik lagi ke awan? Nggak ada. Hujan itu akan turun ke tanah, membasahi bumi, dan dari situ akan tumbuh banyak tumbuhan. Firman Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kalau Tuhan bilang anak itu mati, anak itu mati. Dan Daud memberikan kepada kita satu teladan. Waktu kita menghadapi konsekuensi dari kesalahan kita, hadapi itu. Percaya bahwa Tuhan berbelas kasihan, percaya bahwa keputusan Tuhan tidak pernah salah. Waktu dia putuskan itu terjadi, mungkin sakit buat Daud, buat kita pun mungkin sakit ketika terima konsekuensi. Tapi kalau itu sesuai dengan rencana Allah, itu tidak akan membuat kita binasa karena itu. Bahkan itu akan membawa kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Saudara lihat, yang pertama Daud percaya Tuhan berbelas kasihan. Yang kedua, Daud percaya kedaulatan Tuhan memutuskan sesuatu. Yang ketiga, Daud percaya bahwa hari esok itu lebih penting daripada hari ini. Waktu pegawainya tanya sama Daud, ayat yang ke-23, tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Sudah terjadi kehendak Tuhan, sudah. Tuhan udah putuskan sesuatu, itu sudah terjadi. Sekarang yang harus saya lakukan apa? Hadapi yang ada di depan. Anak itu udah mati, nggak usah diingat-ingat lagi. Ayat yang kalimat yang berikut dia bilang begini, dapatkah aku mengembalikannya lagi? Daud sendiri tahu, dia nggak mungkin bisa bawa orang mati untuk bangkit lagi, nggak mungkin. Tapi kalimat yang berikutnya yang powerful, aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara, kita yang akan maju menghadapi hari esok. Hari kemarin gak akan mungkin bisa datang kembali kepada kita hari ini. Sekali lagi ya, kita yang akan terus maju menghadapi hari esok. Hari kemarin itu gak akan mungkin bisa balik lagi ke hari ini. Kita yang akan maju menghadapi konsekuensi, menghadapi kehidupan. Kesuksesan, kegagalan kita yang ada di belakang itu gak akan mungkin bisa maju ke sini, gak mungkin. Saya setengah jam yang lalu ada di situ, gak mungkin datang ke saya yang sekarang. Itu udah lewat. Waktu Daud menghadapi konsekuensi dari dosanya, Daud tidak menaruh perasaannya, emosinya terlalu berat di masa lalu. Karena Daud tahu, hari esok itu lebih penting. Yang ada di depan itu jauh lebih penting. Daud tidak menghabiskan waktunya untuk anak itu udah mati, kemudian Daud terus-terusan berpuasa karena dirundung kesedihan. Daud melanjutkan tidur di lantai karena sepertinya lebih enak dan dingin. Enggak. Sudah terjadi. Yang Daud lakukan sekarang apa? Daud tahu. Anak itu nggak mungkin hidup lagi. Masa lalu nggak mungkin kembali. Tapi Daud harus menghadapi hari esok. Daud harus menghadapi masa depan. Saudara, saya dan saudara ada di tengah dunia yang sudah sangat rusak hari ini. Kegagalan kita seringkali disebabkan karena ketidaksadaran atau kita lupa bahwa Tuhan itu ada buat kita. Dan mungkin sekalipun kita udah berusaha, sekalipun kita udah sekuat tenaga berusaha, tidak jarang kita pun gagal. Tuhan udah bawa kita sedemikian jauh, Tuhan udah percayakan kita sedemikian banyak. Dan kita harus mengakui betul bahwa memang
kita ini masih tinggal di dunia. Daging ini masih melekat. Kita masih tinggal di dalam daging. Dan tidak menutup kemungkinan kita pasti akan mengalami satu kegagalan. Tapi waktu saudara gagal, ingat ini saudara. Kristus mati bagi kita. Daud belum menerima pewahyuan yang penuh tentang Kristus, tapi Daud mengalaminya. Hari ini saudara, saya dan saudara tinggal di perjanjian baru. Kita punya Yesus, kita punya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Waktu kita jatuh dalam dosa, waktu kita gagal mengelola karunia, waktu kita mengalami sesuatu yang mungkin pahit buat kita, membuat kita merasakan sangat gagal dalam hidup ini. Saudara ingat ini, Tuhan berbelas kasihan buat kita. Dia punya belas kasihan lebih besar daripada kesalahan kita. Dia punya belas kasihan lebih besar daripada pelanggaran-pelanggaran kita. Saya nggak akan ragu untuk ngomong ini buat saudara, karena ini seringkali ditutupi oleh banyak orang. Ada banyak orang menekankan, kamu berdosa, kamu harus dihukum. Saya mau kasih tahu buat saudara, menghadapi hukuman-hukuman kita, kalau Tuhan tidak menyertai kita, kita udah nggak ada hari ini. Menghadapi konsekuensi-konsekuensi dosa kita, kalau Tuhan tidak berbelas kasihan atas kita nggak ada di sini sekarang, saudara. Justru karena dia berbelas kasihan buat kita, karena dia penuh dengan belas kasihan buat kita ada hari ini. Sebab itu, kalau saudara menghadapi konsekuensi dosa hari ini, percaya bahwa dia berbelas kasihan buat saudara. Percaya bahwa dia berdaulat dalam memutuskan sesuatu buat saudara. Saudara mungkin saudara mengalami sesuatu dan itu berat buat saudara. Itu enggak enak buat saudara. Ada sesuatu yang harus saudara korbankan akibat kesalahan-kesalahan saudara. Waktu saya diberhentikan dari pelayanan di Jakarta, saudara. Semua gereja di cabang di gereja keluarga GBI yang besar sekali di Jakarta, saya ditolak kemana-mana. Saya nggak bisa pelayanan di mana-mana. Saya nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Hanya bisa terima aja, udah. Hanya bisa terima. Saudara, waktu itu terjadi, rugi buat saya di usia yang sangat muda, masih muda. Tapi saya sudah mengalami hal yang sedemikian buruk buat saya, karir pelayanan saya. Saudara, tapi waktu itu mungkin saya belum mengerti. Tapi setelah berjalan terus bersama dengan Tuhan, saya tahu ya memang keputusan Tuhan itu harus terjadi. Konsekuensi harus dihadapi dan semua mendatangkan sesuatu yang lebih baik di hari yang akan datang. Kalau waktu itu saya tidak menghadapi proses yang seperti itu, belum tentu saya bisa sharing ini di depan saudara. Belum tentu saya ada di sini di depan saudara. Belum tentu saya ada di Malaysia bersama-sama dengan saudara hari ini. Saudara, seringkali kita meragukan kedaulatan Tuhan dan kemahatauan Tuhan akan hari esok ketika Tuhan memutuskan sesuatu buat kita. Kalau kita mengalami kerugian karena sedang menghadapi konsekuensi dari kesalahan kita, sabarlah. Percaya Tuhan punya belas kasihan buat saudara. Percaya bahwa Tuhan tidak mungkin salah memutuskan buat saudara. Yang ketiga, percaya bahwa buat Tuhan hari esok saudara lebih penting daripada hari kemarin. Kita itu sering kali begini, termasuk saya juga menyadari hal ini. Seringkali kita suka bangga dengan keberhasilan di masa lalu. Saya memutuskan untuk berhenti mengingat semua prestasi yang ada di belakang. Stop. Semua yang pernah saya capai dulu, semua kemegahan yang pernah dulu ada dalam hidup saya anggap itu udah lewat. Itu nggak mungkin balik lagi. Kalau sekarang kita harus maju ke depan. Karena Tuhan nggak peduli yang ada di belakang kita. Yang Tuhan mau kita terus lihat ke depan. Kitab Amsal bilang begini, kalau saudara baca tiap hari ya. Ada ayat Amsal yang bilang begini, biarlah pandangan matamu terus ke depan. Tuhan mau kita lihat apa yang dia sediakan buat kita di ujung sana. Kayak Daud bilang begini, anak itu gak mungkin balik lagi, itu udah lewat. Yang ada adalah aku sekarang yang harus menjalani hidup. Aku yang harus terus maju. Aku yang akan pergi kepadanya. Daud berbicara tentang hari esok, bukan tentang yang kemarin. Saudara, kita ada di dalam perjanjian baru. Bulan depan kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Biarlah ini menjadi satu pengingat buat kita, saudara. Saudara, kita pasti punya, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara gagal mengelola sesuatu. Mungkin saudara gagal karena perkataan saudara. Mungkin saudara mengalami kerugian karena saudara salah mengatur keuangan. Mungkin karena saudara melakukan dosa ini dan itu sehingga saudara punya konsekuensi yang harus saudara hadapi hari ini. Kita belajar dari kehidupan Daud. Percaya Tuhan berbelas kasihan. Percaya Tuhan berdaulat dalam kehidupanmu. Percaya bahwa Tuhan melihat masa depanmu lebih penting daripada apa yang sudah ada di belakang saudara. Kristus mati bagi saya dan saudara.
Dia menebus saya dan saudara supaya kita bukan hanya melihat bayang-bayang seperti yang dilihat oleh Daud, tapi kita melihat dengan jelas bahwa dia ada buat kita. Dia bersama kita. Dia ada di pihak kita. Saudara, tidak ada hal yang lain yang membedakan kita orang percaya dengan yang lain selain ini. Orang yang tidak mengenal Kristus menghadapi konsekuensi terhadap kesalahan-kesalahan mereka sendirian. Ingat itu, sendirian. Sehingga kita tidak heran kalau kita lihat ada orang yang mati bunuh diri, loncat dari lantai sekian, gantung diri, nabrakin diri ke mobil, jorotin kepala ke dinding. Enggak heran saudara, karena mereka sendirian. Tapi saya dan saudara, firman Tuhan berkata dia tinggal di dalam kita. Firman Tuhan berkata dia Bapa yang baik. Kita tidak pernah sendirian. Makanya jangan pernah ada di pikiran saudara bahwa Tuhan ketika kita sedang menghadapi kegagalan kita, kemudian muncul di pikiran kita, kamu sendirian, kamu ditinggalkan. Itu dari iblis saudara, itu dari setan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan mau memulihkan kita. Saudara, di akhir dari cerita ini, kita semua tahu bagaimana Daud akhirnya menghampiri Betsheba kembali dan lahir Salomo. Saudara, Tuhan menggantikan anak yang mati itu dengan satu tokoh yang sangat besar. Bahkan tokoh ini tidak pernah ada di dalam dunia selama bumi ini ada yang lebih pintar dari dia dan lebih kaya dari dia. Enggak pernah ada. Saudara lihat, mungkin waktu anak itu mati, Daud merasa kesakitan yang luar biasa besar karena dia merasa bersalah karena anak itu mati. Dia merasa dia gagal, dia sebagai seorang raja dia gagal. Sebagai seorang pemimpin dia pengecut. Dia merasa sebagai seorang yang diberkati Tuhan, dia merasa dia seorang yang sangat najis, gagal luar biasa. Saudara bisa baca itu pengakuan penyesalan Daud di Mazmur pasal yang ke-51. Sampai saking rasa bersalahnya Daud dan dia takut kehilangan perkenanan Tuhan. Daud sampai tulis begini, jangan ambil rohmu yang hidup daripadaku. Jangan ambil rohmu daripadaku. Daud sampai berkata seperti itu. Ketika Daud menjalani kehidupannya. Menjelang Daud dipanggil Tuhan pulang. Tuhan menyatakan kepada Daud bahwa yang akan menggantikan engkau adalah Salomo. Siapa Salomo? Salomo pengganti dari anak yang mati. Karena perbuatan yang Daud lakukan. Saudara, kalau kita mau lihat Tuhan punya rencana yang indah buat kita, percaya bahwa Tuhan berbelas kasihan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memutuskan. Anak itu mungkin bisa hidup, tapi tetap dia tidak akan menjadi penerus dari kerajaan yang Daud punya. Salomo lah yang Tuhan pilih. Saudara, saya berdoa supaya kita belajar sesuatu hari ini. Dalam mengelola, dalam kita memanifestasikan karunia-karunia Allah yang sudah diberikan buat kita. Mungkin saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang sedang ada di tengah-tengah kegagalan. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi, saudara gagal di mana, apa yang saudara sedang hadapi akibat dari kegagalan-kegagalan saudara. Tapi dengarkan baik pagi hari ini. Kita punya Tuhan yang berbelas kasihan, punya Tuhan yang maha tahu dan berdaulat memutuskan segala sesuatu. Dan punya Tuhan yang merancangkan hari depan buat kita lebih indah daripada apa yang sudah ada di belakang kita. Saudara, terakhir ini, Novelty boleh maju ke depan. Saudara, mungkin dulu kita pernah ada dalam keadaan yang sangat sukses luar biasa. Kita pernah ada mungkin kita berpikir itulah puncak dari kehidupan kita. Semuanya ada, kita tidak pikirkan gaji dan lain sebagainya. Kita terpelihara sempurna, ya sepertinya kita baik-baik saja. Tapi hari ini keadaannya berbeda. Seringkali kita rindu kan untuk kapan ya saya bisa kayak dulu lagi, kapan ya saya bisa begitu lagi. Atau mungkin sebaliknya, dulu mungkin kita ada dalam keadaan yang sangat parah, hancur luar biasa. Dan seringkali itu sering mengintimidasi kita di hari ini. Itu sering membuat kita merasa bersalah dan tertuduh hari ini. Tapi pagi hari ini saudara, kita belajar dari apa yang dia alami oleh Daud. Daud seorang raja yang besar.
pernah mengalahkan Goliat, membunuh singa yang ingin memakan, yang ingin mengganggu kawanan gembalaan yang cuma 2-3 ekor. Daud pahlawan yang gagah perkasa. Tapi ketika dia berhadapan dengan konsekuensi dari kesalahannya, Daud meninggalkan semua kemenangan-kemenangan yang ada di belakang. Dia merendahkan dirinya bahkan sampai ke tanah. Dan ketika Daud bangkit dari situ, dia menyadari keberadaannya. Dia tahu Tuhan sudah memutuskan. Dia percaya bahwa Allah berbelas kasihan. Dia tahu, dia percaya bahwa Tuhan lebih memperhatikan masa depannya daripada hari yang sudah di belakang. Daud meninggalkan kesalahannya. Daud meninggalkan hal-hal yang salah di belakangnya. Yang dilakukan apa? Dia bangun dari lantai, dia mandi, dia ganti bajunya. Saudara, ini berbicara tentang kehidupan kita di dalam Kristus. Mungkin kita salah, jangan mau tinggal di kesalahan kita. Mari bangun. Kita dibasuh oleh firman Allah dan darah Kristus. Kenakan pakaian yang baru, kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kenakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Pengalaman yang Daud alami ini memberikan kita satu penjelasan seperti ini, bahwa pengalaman itu bukan guru yang baik, kecuali pengalaman membuat perubahan dalam kehidupan kita. Pengalaman bukan guru yang baik. Seringkali kita bilang, oh pengalaman adalah guru yang baik. Tapi kalau orang yang melakukan pengalamannya berulang-ulang kesalahan yang sama, pengalaman tidak jadi guru yang baik. Pengalaman adalah guru yang baik hanya kalau pengalaman itu membawa satu perubahan dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini.